Kronologi Mistis. Kembali lagi bersama Rizka Farah. Kembali lagi bersama saya juga Sena yang sama masih di buayan. Anjing, males banget coy aku menanti kalimat itu, anjing lah. Dan kali ini kita mulai lagi di Kronis dengan kayaknya ini voice-nya better lah ya. Ya semoga aja sih. Karena ini apa Sen banyak yang komentar tuh kok suara kalian tuh nggak jelas gitu. Iya udah. Ya karena mic yang kita pakai kemarin cuman properti anjing. Ya tapi emang kita mungkin biar ada perubahan gitu. Jadi penonton juga teman-teman yang udah stay tune di channel kita gitu, biar pastilah tahu dari awal kita kayak gimana yang iya, dari suara yang nggak karuan ya. Karu-karuan. Tapi ini ada peningkatan nih. Seharusnya better lah ya. Yo, harusnya voice-nya nyampe di telinga kalian dengan jelas. Jelas anjir. Dan malam hari ini kita bakal di segmen Kronis bakal istilahnya bukan nge-remake ya, apa ya? Menceritakan kembali lah ya istilahnya. Ya, kita menceritakan ulang karena mungkin di Spotify yang sempat kita upload itu kayaknya suaranya juga nggak jelas kali ya. Iya, nggak jelas sih. Jadi mungkin ini sekaligus jadi ada visualnya dan audionya. Kita bakal bahas tentang Ongkar. Yoi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Ongkar itu siapa, mungkin yang pendengar kita dari awal itu tahu ya. Jadi pertama itu si Senani punya cerita 10 part. 9 part itu di mana selalu sosok yang selalu muncul di kehidupannya. Iya, yang sangat sering muncul dan emang dia ngikut gitu. Anjing, gue malah gak suka anjir diikutin kayak gitu, rasanya seperti apa. Iya. Ya, jadi kita bakal menceritakan tentang Ongkar. Jadi siapa itu Ongkar nanti ya sebelumnya mungkin bisa didengerin juga di Spotify, tapi kita bakal cerita lagi ke kalian. Jadi siapa itu Ongkar? Ongkar itu adalah sosok dari jin yang ada di rumahku. Jin yang penunggu sebelum ada perumahanku itu, di situ adalah tempat si Ongkar ini. Iya, gitu. Karena memang sebelum manusia ada itu kan mereka kan sudah duluan ada. Mereka menempati. Ya. Makanya kenapa ketika sosok-sosok seperti itu menghuni di mana tempat, entah di rumah atau di pohon, karena memang dari dulu mungkin mereka memang di situ gitu loh, sebelum kita ada tuh mereka di situ gitu. Ya. Jadi si Ongkar ini adalah salah satu sosok yang bisa diibaratkan dia itu adalah sosok yang dicari orang buat meminta sesuatu gitu dengan cara menumbalkan yang dia minta. Aku tadi sempat membayangkan dia seperti Dewi Kwan anjing. Enggak dong anjing. Maksudnya Dewi Kwan ini emang kita mau ke barat aja. Dewi Kwan ini kan setiap Sun Gokong punya masalah dia kan mintanya ke Dewi Kwan. Iya, Dewi Kwan ini turun. Iya, bener anjing. Jadi si Ongkar ini adalah salah satu sosok yang ada di rumahku gitu. Dia adalah penunggu di mana dulu sebelum rumahku ada, di situ ada salah satu pohon yang jadi tempat tinggalnya dia gitu. Dan for your information, jadi si Ongkar ini adalah sosok di mana bentuknya itu dia berkepala dua. Dia berkepala dua dan kepalanya itu nggak ngadep ke depan, tapi ngadep ke kanan dan kiri. Jadi dia nggak bisa ngadep ke depan. Kalau berarti kalau kita lihat dari depan tuh mulai enggak, bentuknya cinta dong. Iya enggak sih? Cok, ngebayangin kayak gitu, Cok. Enggak dong. Mestinya dia aneh. Iya, aku bilangnya aneh karena kan dia katamu menghadapnya kanan dan kiri. Otomatis kalau kita lihat dari depan itu kan dia cuman sebelahan gini kan. Iya, emang kelihatan cuman sebelah, dan dia menghadap kanan kiri dengan wujud dia itu sebenarnya serba hitam. Sering berantem tuh pasti tuh mereka. Dua kepala itu. Karena sering gaprakan. Oh iya. Kepalanya sering gaprakan aja. Enggak, dia emang nggak saling menatap aja gitu. udah cuek-cuekan aja dari lahir gitu. Kenapa nih musuhan, Bos? Ntar Ongkar turun dah. Anjir, serem cuy. Tapi beneran ya, ketika pas kamu cerita soal ini pertama kali, itu menurutku serem sih itu. Sosok itu serem sih.
Ongkar ini salah satu yang menurutku emang paling serem sih menurutku. Dan yang aku lihat, dan ini udah merinding sih sebenarnya, aku bicara dia itu sebenarnya nggak pengen bicara dengan yang hal yang kekonyolan gitu, cuman ya udahlah, gimana lagi kan, kita emang kayak gitu kan. Ya kita Ya, tuh tidak bisa lepas dari tidak canda lepas dan dari canda dan tawa. tawa. Jadi si Ongkar ini sebenarnya dia berkepala dua, dan dia menghadap kiri dan kanan. Untuk ability-nya, anjir, ability dong. Skill 1 kali ya. Ultinya apa, Cuk? Ini equipment yang harus dipakai. Iya, ultinya. Dia pakai immortal enggak sih? Kalau udah mati hidup lagi. Iya. Recall dia. Recall, iya. Enggak, jadi kekuatannya dia itu sebenarnya adalah dia selalu memberikan kayak sales gitu. Jadi dia apa? Kayak sales. Jadi dia marketing tentang untuk kamu tuh semisal pengen sesuatu bisa ke dia, tapi dengan cara menumbalkan sesuatu lain gitu. Barter lah ya. Barter. Jadi dia minta apa, kamu minta apa, nanti baru dia kabulkan. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang mungkin orang-orang dicari gitu. Ya, oh iya tuh, karena kan kadang orang kan dia kan menyesal tuh kan, dia pengen mengulangi untuk berubah agar dia tidak menyesalkan. Dia butuh sosok-sosok kayak gitu ya. Iya. Atau mungkin dia juga bisa jadi jadi apa, penambah followers. Anjing, kok maksudnya apa, Cuk? Kan minta. Oh iya. Itu yang diinginkan para selebriti, content creator seperti kita. Iya. Ya. Teman-teman tuh pada bangsat sih. Mereka tuh mengenal sisi sadar tapi mereka nggak mau nonton. Subscribe anjing setidaknya. Subscribe dong, ya ampun. Masa ya cuma dengerin doang gitu. Ya, mereka tuh gitu. Mereka cuma menanyakan tapi ternyata mereka tidak mendengarkan. Iya. Setidaknya kalian tuh subscribe lah. Subscribe, jangan komen lah dikit-dikit. Nggak apa-apa buat heads itu apa, jadi apa? Head speech itu nggak masalah. Yang penting ada komentar kita. Iya. Kayak ngemis kita kosong semua aja. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita kan memang memulai dari bawah. Memang dari awal. Dan kita memang bukan siapa-siapa. Iya. Jadi balik lagi ke Ongkar, mungkin jadi nggak serem kan? Iya anjing. Tapi konten kita tuh yang tinggi itu malah kita yang kocak kan? Iya emang. Jadi emang harus dibubui dengan canda ya. Nah si Ongkar ini dulu memang sering banget gitu keluar di waktu di apa ya, kayak ketika aku dapat masalah terus dia tuh keluar, dan dia itu kayak dari jauh sebenarnya, dari jauh, dan baunya dia juga khas banget. Terus apa baunya apa, Cu? Baunya tuh kayak mirip bau ini, kayak dupa, menyan. Iya, kayak gitu, tapi lebih ke kayu dibakar sih. Jadi kalau kayu dibakar tuh kan baunya khas banget kan. Nah, kayak gitu banget. Jadi itu kayak bau gitulah, tapi bukan kayu yang apa ya? Jadi wanginya tuh ada gitu, ada wanginya tapi bau dari kayu dibakar gitu. Oh sama ini nih kayaknya kalau genderuwo. Ubi dibakar ya. Dibakar enggak kentang bakar. Enggak, ubi dong. Kentang dibakar apa anjir? Genderuwo kan? Iya. Genderuwo itu ubi. Oh, ketel dibakar. Ayam dibakar? Beda lagi dong. Ya itu mengkangkang. Mamang Madura. Kita nggak relate ya. Gue mengkangkang, lu mamang Madura. Oke, jadi balik lagi. Si Ongkar ini emang sering kali buat apa ya, mengiming-imingkan ke aku gitu. Jadi kalau kamu punya kesusahan atau kamu pengen sesuatu, itu dia mulai muncul gitu. Dan dia itu sosok dimana dia tuh kayak bener-bener sampai bilang ya ini adalah sosok yang sering bukan ngobrol ya, dia sering berbicara gitu, tapi berbicara lewat bukan batin, lewat batin ya. Kamu bisa kok minta ke aku dan nanti aku kabulin gitu. Nah, untuk merubah waktu itu tadi. Iya, untuk merubah waktu. Jadi dia bisa, ya itu tadi, dia bisa merubah waktu. Jadi kita bisa ke belakang dan kita nanti akan dikasih buat apa ya, kamu tuh biar better nanti ke depannya gitu. Tapi itu salah satu yang aku takutkan
karena itu adalah hal yang paling aku nggak inginkan gitu, karena dia harus menumbalkan sesuatu. Karena di rumahku juga ada salah satu sosok yang sering ngikutin aku, dan dia adalah jadi korban dari si Ongkar ini. Siapa, Cuk? Nivitri dan Ibu. Jadi Nivitri dan Ibu itu ada di Spotify. Oh iya iya, aku ingat. Ya, itu. Si Nivitri dan Ibu itu adalah salah satu sosok di mana Ongkar dulu itu jadi tumbal dari si bapaknya Nivitri dan Ibu gitu. Nah, si Ongkar ini dia mengabulkan permintaan dari bapaknya sehingga akhirnya dia ditumbalkan gitu. Jadi dari situlah apa yang aku maksud itu nanti dia bisa kabulkan gitu. Kayak itu gitu. Keji sih menurutku sih. Keji banget. Karena apapun perjanjian kita dengan setan itu pasti ya nggak baik ujungnya. Iya, emang nggak baik. Meskipun ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan itu sifatnya nggak immortal, nggak selamanya. Sifatnya cuma sementara, iya, dan sementara. Impactnya sendiri di akhirnya di pasti akhir, buruk gitu. Buruk kan? Gitu. Dan emang kejadian, dan yang pasti mungkin si bapaknya bakal dapat hukuman yang lebih baik, lebih buruk gitu. Karena itu pasti ada dapat karma dari situ. Gitu. Iya sih memang sih. Karma bukan lagu anjing, masih mulai. Aku tidak bisa menahan untuk melakukan candaan. Iya, jadi gitulah. Pokoknya intinya adalah si Ongkar ini adalah dia menggunakan permintaan itu dengan membolak-balikan waktu gitu. Karena di tangannya itu dia memang pegang timbangan, yaitu tukang beras ternyata. Bukan dong. Jadi dia menimbang dengan permintaan kamu, dengan apa yang kamu minta itu nanti ada timbangannya. Jadi kalau timbangannya udah cukup, ya berarti bisa buat mengabulkan permintaan itu. Yang ditimbang apa, Cuk? Tumbalnya. Jadi misal ya itu dia kayak maharnya ya. Iya, maharnya harus sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Buat teman-teman yang orang meteorologi ya, mungkin dia bisa ditera itu timbangannya gimana gitu ya. Bisa ditera nggak sih? Itu di timbangan dari alam gaib kan. Tapi pernah nggak sih kamu ketika dapat butuh terjadi sesuatu pada dirimu, terus dia tuh tiba-tiba muncul dan dia menawarkan dan kamu terbesit untuk wah ini nih saatnya nih gitu, pernah gak sih? Pernah, tapi aku nggak pernah mengiyakan gitu. Karena mencoba menahan, mencoba buat menahan sampai sekarang gitu. Karena itu juga buat diri kita itu juga nggak baik gitu sebenarnya. Karena ya itu tadi, semua yang kita inginkan sebenarnya itu tidak selamanya kan. Jadi ya mending jalani aja. Jadi kalau kalian punya masalah, nggak usah lah pakai cari jalan tikus, pengen lebih cepat, pengen ini dengan cara yang tidak halal gitu, bukan dengan cara diri kita sendiri gitu. Ya buat teman-teman sih kayaknya harusnya memang, apalagi di era sekarang ya, kayak kita tuh harus kejar-kejaran gitu ngelihat teman-teman kita yang udah sukses, tapi kita yang masih di sini-sini aja gitu ya. Kita masih hahi aja gitu kan. Ya paling enggak nikmatin aja kehidupan kalian gitu. Let it flow lah ya. Let it flow. Jadi enggak usah menggunakan hal-hal kayak gitu. Apalagi banyak banget di luar sana juga orang-orang pada mencari istilahnya jadi kayak mencari pesugihan kayak gitu loh. Anjing, pesugihan. Itu keren tuh, coba buat materi selanjutnya kali ya. Jadi mungkin kalau ada komen, mungkin ada materi pesugihan, kita bikin materi pesugihan buat kalian. Materi pesugihan. Stay tune kita di YouTube dan Spotify. Tetap pantengin kita di Kronologi Mistis.